Assalamualaikum semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang salah satu topik yang sering dialami oleh perempuan. Apa itu? Ada yang bisa nebak? Iya, betul sekali. Tentang rasa gak enakan. Sepertinya rasa gak enakan itu udah nempel banget pada diri perempuan. Bahkan dijadikan kebiasaan tanpa kita tahu sebenarnya rasa nggak enakan itu bagus nggak sih untuk diri kita sendiri. So, mari kita bahas pada video kali ini. Orang yang sering mengalami rasa nggak enakan itu biasa disebut dengan people pleaser, atau bagi perempuan juga bisa disebut good girl syndrome. Artinya apa? People pleaser adalah seseorang yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Biasanya seorang people pleaser itu lebih cenderung melakukan apapun agar orang lain tidak kecewa terhadap diri kita. People pleaser ini belum diketahui penyebabnya secara pasti, tetapi ada kemungkinan besar people pleaser ini terjadi pada orang-orang tertentu, seperti yang sering sekali insecure, yang mempunyai trauma masa lalu, yang mengalami broken home, atau bahkan yang pernah mengalami pelecehan seksual. Lalu, siapakah yang termasuk people pleaser itu? Bagaimana sih ciri-cirinya? Yuk kita pahami bersama-sama. Ciri-ciri yang pertama adalah selalu merendahkan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Artinya, dia selalu mengalah pada orang lain dan selalu menerima apa yang orang lain minta. Yang kedua, selalu setuju dengan pendapat orang lain dan mengabaikan pendapat pribadi untuk menghindari perdebatan. Yang ketiga, sering meminta maaf padahal dia tidak melakukan kesalahan. Yang keempat, merasa takut jika orang lain marah. Oleh karena itu, dia selalu berusaha memberikan yang orang lain mau tanpa memikirkan dirinya sendiri. Yang kelima, selalu menyembunyikan perasaannya. Jadi gak mau orang lain tahu sebenarnya apa sih yang dia rasakan. Maunya orang lain itu senang dengan dia, tidak kecewa dengan apa yang dia lakukan. Yang keenam, selalu mau membantu orang lain tanpa mempertimbangkan apakah yang dia lakukan itu bermanfaat bagi dirinya, apakah yang dia lakukan itu merugikan dirinya atau tidak. Jadi apapun yang orang lain minta akan selalu dia berusaha lakukan. Lalu bagus gak sih menjadi seorang people pleaser itu? Mungkin menjadi orang yang gak enakan dari satu sisi itu terlihat positif ya. Namun apabila dilakukan secara terus-menerus dan tanpa pertimbangan, itu bisa membuat diri kita itu terlihat rendah di mata orang lain. Selain itu, people pleaser juga bisa saja memendam rasa benci, bahkan bisa menjadi frustasi. Kenapa? Karena dia selalu berusaha menyenangkan orang lain tanpa mementingkan kepentingannya sendiri. So, menurut aku menjadi people pleaser itu kurang bagus ya. Karena kadang orang meminta bantuan kita bukan karena memang memerlukan bantuan kita, tetapi karena memanfaatkan kemampuan atau potensi yang ada pada diri kita. Sehingga kita perlu hati-hati ya ketika dimintai bantuan orang lain, dan apakah kita mampu tidak melakukan apa yang dia minta, dan apa yang dia minta itu merugikan kita atau tidak. Dan bagaimana sih cara untuk kita itu berhenti menjadi people pleaser? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah bersikap tegas pada diri sendiri maupun orang lain. Maksudnya gimana? Bersikaplah asertif pada setiap hal. Jadi ketika kita dimintai bantuan, coba perhatikan apakah kita mampu dan kira-kira hal tersebut merugikan kita atau tidak.
Kalau memang tidak, ya kita bantu semampu kita. Kalau kira-kira merugikan, maka tolaklah dengan alasan yang logis agar orang yang meminta bantuan tersebut tidak tersinggung terhadap sikap kita. Yang kedua adalah berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu terhadap orang lain. Saling membantu itu merupakan sikap yang baik, sikap yang terpuji. Akan tetapi, jika apa yang kita lakukan tersebut merugikan kita, maka itu perlu kita pertimbangkan. Dan yang ketiga, jangan meminta maaf pada sesuatu yang kita tidak melakukan kesalahan. Jadi apabila kita tidak melakukan kesalahan, jangan minta maaf, karena itu bukan merupakan tanggung jawab kita. Maka lepaskanlah tanggung jawab tersebut pada orang yang memang berbuat salah. Yang keempat adalah prioritaskan kebahagiaan diri kita sendiri, baru kebahagiaan orang lain. Rasa bahagia itu adalah sesuatu hal yang bukan untuk dicari, tetapi untuk diciptakan. Jika kita selalu mengharapkan kebahagiaan dari sebuah pujian, dari sebuah rasa sanjungan dari orang lain, maka itu bukan merupakan sebuah kebahagiaan yang sebenarnya. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk merespon baik terhadap apa yang kita lakukan. Tapi cobalah tanamkan pada diri kita bahwa kita itu bukan alat untuk membahagiakan orang lain. Dan kita juga perlu garis bawahi bahwa kita hidup itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita sendiri. Sehingga cobalah utamakan dan cintailah dulu diri kita sendiri, baru untuk mencoba mencintai atau membahagiakan orang lain.